kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat Sadaqallahul Adzim. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga di bulan yang suci ini kita dapat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Tanpa karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak dapat melaksanakan kegiatan ibadah ini dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur yang tiada tara. Kedua kalinya sholat salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah menuntun kita dari zaman kejahiliahan sampai dengan zaman penuh ilmu ini. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di akhir. Allahumma amin. Oke, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, saya Wahyu Diatmoko, saya alumni dari SMK Darussalam Kalibakung. Saya alumni juga dari Amit IMI Tegal, kebetulan mengambil jurusan atau program studi D3 Manajemen Informatika dan Komputer. Pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk mengisi atau berbagi, ya istilahnya berbagi, sharing lah, bukan bermaksud saya menggurui ataupun tidak, tapi setidaknya kita itu saling berbagi. Apa yang saya bisa, saya berusaha untuk berbagi ilmunya, seperti itu. Untuk kesempatan ini saya akan memberikan materi yaitu tentang internet cakap. Apa sih cakap itu? Perlu kita banyak tanda tanya. Apa sih internet cakap itu? Langsung saja. Internet cakap itu kok sebenarnya singkatan ya, yang diambil dari cerdas, kreatif, dan produktif. Kita sebagai pengguna layanan internet seharusnya kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Agar apa? Kita tidak bisa menyebarkan berita hoax di media sosial dengan seenaknya sendiri, karena hal tersebut juga memiliki undang-undangnya masing-masing. Maka dari itu di sini saya akan menyampaikan hal tentang internet cakap, cerdas, kreatif, dan produktif, agar apa? Kita dapat menggunakan internet dengan tepat guna. Langsung saja. Untuk pengetahuan, untuk pengguna layanan internet atau pengguna warganet lah di khususnya di Indonesia itu mencapai sekitar 175,2 juta pengguna internet di Indonesia. Ya, itu riset dari Kemendikbud ya. Jadi pengguna di Indonesia itu salah satu pengguna internet terbanyak ya. Akan tetapi banyak juga yang memanfaatkan tidak sesuai dengan tempatnya, seperti itu. Maka dari itu di sini kita bareng-bareng sharing bagaimana sih menggunakan internet dengan baik ya, bermanfaat ya, minimumnya untuk diri kita sendiri lah. Syukur-syukur bisa bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Oke, yang pertama kita dari Incakap ya. Incakap, Kominfo itu meluncurkan Incakap, internet cerdas, kreatif, dan produktif, dirancang sebagai media bimbingan untuk pengguna internet di Indonesia agar dapat memberikan dampak positif dan nilai tambah bagi kemajuan bangsa dengan cara cerdas, memanfaatkan internet secara baik. Artinya pengguna sesuai etika budaya dan norma berlaku kreatif. Jadi cerdas itu kita harus bisa memilah bagaimana sih kita itu memberikan berita yang baik kepada masyarakat ya, layanan yang baik kepada masyarakat, agar kita itu tidak memberikan berita-berita yang mungkin dapat menjatuhkan orang lain, seperti itu. Maka dari itu kita harus cerdas memilah berita mana yang harus kita share dan mana yang sekiranya itu hoax, seperti itu. Dan kita harus juga kreatif menciptakan karya baru. Jadi sebenarnya itu layanan internet itu sebagai media kita untuk berkreatif. Dalam artian berkreatif itu kita menciptakan sebuah karya, kita postingkan, kita uploadkan. Ya misalkan kita punya media sosial, kita uploadkan. Mungkin di situ akan dapat ada titik berat atau nilai positifnya. Ya, jadi bukan hanya kita sekedar ngapunten WA-an saja, Facebook ya kan, tapi kita juga bisa memanfaatkan
misalkan kita punya usaha apa, kita coba desain sedemikian rupa, kemudian kita uploadkan, mungkin akan menjadi daya tarik kepada masyarakat seperti itu ya, yang kemudian produktif, mendapatkan atau memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat ya. Jadi apa yang kita uploadkan itu harus produktif ya, sebaiknya harus produktif seperti itu, agar memiliki daya bobot yang dapat bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Jangan malah menjatuhkan ya, tapi kita itu harus memberikan sesuatu yang produktif lah, yang bermanfaat seperti itu. Nah, untuk poin yang pertama kita membahas yang namanya itu internet cerdas ya. Apa sih internet cerdas itu? Internet cerdas itu berarti memanfaatkan internet secara baik dalam arti tepat guna, aman, sesuai etika budaya dan norma yang berlaku ya. Tepat artinya kita memberikan suatu informasi yang memang dari sumbernya ya, bukan kalau bahasa Tegalnya itu jare atau jare seperti itu ya. Tapi kita harus cerdas, jangan kita itu terpancing dengan berita-berita yang tidak valid, tidak sesuai dengan kenyataan. Manakala kita mendapatkan suatu informasi, kita itu harus dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk seperti itu. Jangan asal-asalan ya. Dan kita juga harus memiliki suatu etika, dalam artian ketika kita bersosial media ya, atau berhubungan komunikasi melalui media sosial, kita itu harus memiliki suatu etika yang baik, dengan bahasa yang santun ya, dengan bahasa yang lembut ya, dengan etika atau norma-norma yang sesuai aturan lah. Jangan seenaknya sendiri. Karena apa? Nanti yang namanya berita yang tidak baik itu ketika kita share ke satu orang, dua orang, tiga orang lebih ya, apalagi kalau berita yang tidak baik atau bohong, maka imbasnya akan kena terhadap diri kita seperti itu ya. Jadi kita harus bisa memahami mana yang harus kita share dan mana yang tidak seperti itu ya. Ini ada sebuah pemikiran seperti ini atau trik ya. Yang pertama itu berpikir sebelum mengunggah atau mengupload konten. Jadi ketika kita ingin mengupload sebuah konten, kita itu harus memilah ya, berpikir sebelum mengunggah. Jadi kita harus berpikir bahwasanya seperti ini, kira-kira kalau misalkan saya mengupload berita ini atau gambar ini atau video ini, kira-kira baik atau tidak ya, seperti itu. Oh misalkan tidak ya jangan, seperti itu ya. Karena kita juga sudah dewasa, jadi kita harus tahu ya mana yang baik dan mana yang buruk seperti itu. Dan yang kedua itu membatasi pengguna internet sehari-hari. Jadi selain kita dimudahkan dalam bersosial media ya, apalagi sekarang zamannya gadget, mudah kita untuk berkomunikasi ya, mungkin dengan adanya layanan itu juga mungkin akan menyita waktu kita. Maka dari itu kita harus membatasi penggunaan internet kita sehari-hari ya. Jadi kita harus punya schedule atau jadwal penggunaan internet kita. Jadi waktu kita sehari itu tidak digunakan untuk hal-hal yang kurang baik atau kurang positif seperti itu. Nah kalau seperti saya ya, karena berhubungan dengan internet, mungkin kebanyakan dengan bekerja dengan internet ya. Walaupun seperti itu, kita harus juga bisa, intinya itu bisa memilah mana yang baik dan yang buruk seperti itu. Tapi ya jangan sampai sehari full kita itu internetan terus ya, karena apalagi timbul itu tidak baik. Apalagi sekarang anak zaman sekarang itu senang bermain gadget ya, anak SD kecil lah. Nah itu yang menimbulkan hal yang tidak baik nantinya ke depannya untuk anak tersebut. Bisa juga menimbulkan rasa malas ya kan, terus mungkin disuruh atau diperintah orang tua bangkang, nggak mau ya, karena itu tadi, karena sudah asik dengan gadgetnya ya. Maka dari itu kita harus bisa memilah lah. Kalau kita sudah tahu, kita punya adik, saudara, ponakan, ketika kiranya itu menggunakan gadgetnya itu terlalu sering, karena kita sebagai salah satu pengguna layanan internet, jadi sebelum kita menggunakan, yang tadi kita sudah dijelaskan, yang pertama itu berpikir sebelum mengunggah ya, mengupload informasi, foto ataupun video. Yang kedua membatasi pengguna internet sehari-hari. Jadi kita harus punya tahu batasan, jangan sampai kita diberi kemudahan mengakses internet malah kita menggunakan
ke hal yang tidak baik, apalagi hal yang negatif lah bos, sifatnya. Untuk yang ketiga itu kita harus bisa memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Apakah informasi tersebut benar-benar fakta ataukah hanya opini, kayak gitu loh. Jadi kan kadang yang namanya informasi itu ada yang fakta dan ada yang opini. Kalau bahasa kerennya itu hoax ya. Jadi kita harus tahu lah, kita harus bisa benar-benar memilah, karena itu nanti akan jadi fatal, karena nanti efeknya itu akibatnya akan kepada orang lain. Bisa juga kita yang kena karena kita menginformasikan berita yang tidak benar seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang poin kedua itu internet kreatif. Apa sih internet kreatif itu? Mungkin di banyak teman-teman semuanya atau rekan dan rekan di PPN itu mempunyai kreativitas masing-masing ya, yang mungkin kreatifnya itu masih di lingkungan sekitar saja. Lah dengan adanya internet tersebut kita dapat mengunggah atau memberitahu, atau bahasa kerennya itu kita share-share lah ya. Bisa juga melalui konten YouTube, Instagram, Facebook ya, dan media sosial lainnya. Jadi di sini yang poin kedua itu internet kreatif. Jadi kita harus memanfaatkan internet itu sekreatif mungkin ya. Makna kreatif tersebut menciptakan karya baru yang berpotensi memberikan manfaat dan nilai tambah. Berarti kita itu harus memberikan sebuah kreativitas yang nantinya itu akan disebarluaskan. Jadi akan menambah nilai bobot ya, nilai tambah untuk diri kita. Bisa juga ada orang yang melihat karya kita di media sosial tertarik. Bisa juga nanti kita bisa ditawarkan bekerja di tempatnya, bisa juga ditawarkan untuk membuatkan ini ya. Contoh seperti saya, karena sedikit berkecimpung di dunia desain, saya mendesain dan alhamdulillah ada yang sudah langganan. Karena itu tadi, saya membuat desain sedemikian rupa, saya share, dan desain saya alhamdulillah sedikit ada yang suka. Jadi itu juga menjadi sebuah peluang kita untuk berwirausaha sebenarnya. Jadi adanya internet itu sebenarnya untuk memudahkan kita, membuka ibarat kata itu lapangan pekerjaan untuk diri kita pribadi seperti itu loh. Jangan sampai kita itu berpikiran bekerja di PT atau perusahaan ataupun CV ataupun tempat yang lain yang notabene itu kita sebagai karyawan. Oke lah, mungkin kita jadi karyawan, tapi jangan sampai kita tuh jadi karyawan terus. Tapi cobalah kita berpikir, mindset kita itu berpikir bagaimana caranya kita tuh membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Jadi bermanfaat untuk orang lain lah. Jadi kan hobi kita itu sebuah manfaat untuk orang lain ya, berimbas kepada orang lain seperti itu loh. Maka dari itu kita harus memiliki kreativitas ya, khususnya di dunia seperti ini ya. Peluangnya itu sebenarnya banyak sekali ya. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan dengan baik seperti itu. Oke, kita lanjut. Barangkali atau yang belum misalkan kira-kira bisa mencari inovasi di mana sih? Teman-teman semua itu, rekan-rekan dan rekan kita, ibu dari PPNU, bisa juga coba akses Pinterest ya, pinterest.com, dan di situ muncul banyak tampilan dari desain ya, gambar, fotografi ataupun yang lainnya lah. Itu bisa menjadi referensi gambaran untuk kita ya. Oh, ternyata bisa seperti ini ya. Ya, nanti di situ kita akan, pikiran itu akan diasah, diolah. Oh, ternyata kalau saya bisa ini, saya akan menciptakan hal ini seperti itu loh. Dan mendapatkan syukur kita dapat income kepada kita, income terhadap atau hasil dari karya kita seperti itu. Jadi kita harus memiliki pemikiran sampai ke situ. Bagaimana caranya hobi saya itu bisa dibayar lah, kasar-kasarnya seperti itu. Kemudian yang namanya internet kreatif itu yang pertama mencari referensi dan inspirasi. Jadi ketika kita ingin berkreatif, kita harus mencari referensi dan inspirasi. Kadang-kadang yang namanya orang itu berbeda-beda dalam mendapatkan inspirasi. Ada juga yang mungkin jalan-jalan ya, ataupun mungkin habis sholat ya, nanti dapat referensi, inovasi ya. Jadi nanti dikembangkan, nanti akan menjadi sebuah kreativitas
ya. Nah nanti kreativitas kita itu supaya orang lain mengenal, nah kita uploadkan di media sosial seperti itu. Terus yang kedua itu ikuti kompetensi. Jadi barangkali ada event-event apa, kita diusahakan harus bisa mengikuti, entah itu hasilnya apa, yang penting kan kita sudah ikhtiar kayak gitu loh. Nanti akan jadi suatu pengalaman atau poin plus untuk diri kita. Oh ternyata ikut kompetisi sayangnya seperti ini ya, seperti ini. Ternyata ada yang biasa, sedang, ahli mungkin ya. Tapi jangan pernah membuat patah arah kita, kecil hati kita, tapi jadikan itu semangat kita. Oh ternyata ada yang lebih hebat ya, oh ternyata ada yang lebih kreatif ya, saya harus bisa, seperti itu loh. Jadi tanamkan dalam diri kita itu rasa ingin bisa, rasa semangat. Oke kita lanjut ya, tadi kan kita itu harus mengikuti sebuah kompetensi atau ajang lah, walaupun nanti di dalam situ itu banyak saingannya lah. Mungkin ada yang biasa saja, sedang, bahkan sudah ada ahli, tapi coba kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita itu bisa seperti itu loh. Kita bisa seperti mereka, kita bisa menciptakan sebuah karya. Nantinya ketika kita mengikuti kompetensi, kita menang atau tidak itu urusannya Allah, seperti itu ya kan. Jadi yang terpenting itu ikhtiar kita. Terus yang ketiga itu menciptakan karya lah. Dari situ kita nantinya akan menciptakan sebuah karya yang nantinya dapat dipublikasikan ya di media sosial. Barangkali juga ada yang mempost ulang ya. Jadi nanti akan imbasnya kepada diri kita. Kita akan menjadi terkenal lah, seperti itu, dengan karya-karya yang kita buat atau yang kita ciptakan. Oke, untuk selanjutnya poin yang ketiga itu internet produktif. Apa sih internet produktif itu? Internet produktif itu jadi mendapatkan dan memberikan manfaat yang maksimal dari pengguna teknologi dan internet untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi dari internet, yang pertama kita bisa memberi manfaat untuk diri kita, yang kedua untuk orang lain, seperti itu loh. Ketika kita menge-share atau mempublikasikan suatu hal atau berita, informasi, entah itu teknologi ataupun segala macam lah ya, apalagi yang sekarang sedang viral-viralnya itu mengenai virus corona ya. Jadi kita itu harus benar-benar memilah mana data yang valid dan mana yang tidak, seperti itu loh. Agar apa? Kita memberikan informasi itu memang fakta, bukan opini, seperti itu loh. Jadi memberikan sebuah efek yang baik kepada diri kita khususnya dan lingkungan masyarakat, seperti itu ya. Jadi untuk rekan dan rekan IPNU dan IPPNU ya yang mengikuti organisasi juga harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu, khususnya dalam menggunakan layanan internet ya, seperti itu. Jadi misalkan kita contoh saja ya, kita bisa menulis karya kita, diuploadkan bisa di website ataupun di blog, di WordPress ya, ataupun kita juga bisa bikin aplikasi juga. Dari hal tersebut kita bisa belajar hal baru ya. Jadi apa namanya ya, kita benar-benar memanfaatkan internet itu ya dengan baik, seperti itu loh. Jangan sampai kita itu malah dimanfaatkan oleh internet, bukan kita yang memanfaatkan internet, itu salah ya. Jadi yang perlu digarisbawahi itu kita harus bisa memanfaatkan internet, bukan kita diberdayakan oleh internet, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf barangkali ada tutur kata atau etika saya dalam penyampaian kurang sopan atau kurang benar ya. Karena di sini sifatnya saya juga masih belajar, tapi barangkali ada yang mau sharing-sharing tentang hal lain, insya Allah saya juga welcome ya. Bisa chat pribadi atau telepon atau apalah di layanan internet saya, bisa WhatsApp, Instagram, Facebook, dan website ya. Jadi silahkan nanti bisa hubungi Mas Iya ya selaku rekan saya. Dan nanti di sini saya juga akan menampilkan sebuah layanan video ya yang semoga dapat menginspirasi rekan dan rekan kita semua. Intinya tetap semangat, niatkan semua lillah karena Allah ya, semata-mata karena Allah, insya Allah akan dimudahkan segalanya, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya memiliki sebuah kata-kata ya, semoga dapat menginspirasi seperti ini. Ilmu ibarat bibit, amal ibarat ladang, dan ikhlas ibarat pengairan. Apalah artinya ilmu ketika tidak diamalkan, dan apalah artinya amal ketika tidak dibungkus dengan keikhlasan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.